Hai guys, welcome back to my channel Kim Tan HD. Apa kabar semuanya, sobat pelangi? Senang sekali gue Kim Tan kembali menyapa kalian, tentunya hanya di channelnya Kim Tan HD, yang pastinya bakal ngupas tuntas seputar pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi maupun dunia-dunia yang lainnya. Dunia yang lainnya. Dunia apa aja sih, Kim? Ya sudah, bisa gue spill ya. Misalnya gue bertemu dengan cowok yang bukan cowok pelangi, bukan dari dunia pelangi. Dan seperti kata-kata gue barusan, dunia-dunia yang lainnya, kali ini gue akan sedikit berbeda, menceritakan pengalaman gue yang benar-benar di luar dunia pelangi. Karena gue akan membahas tentang pengalaman supranatural gue. Gue nggak bisa nyebutin ini supranatural atau apa ini spiritual gitu. Nah, gue pun juga belum bisa menegaskan kalau ini adalah apa gitu ya. Yang jelas di video kali ini gue akan menceritakan pengalaman gue yang cukup mengagetkan, menakutkan, dan sempat bikin gue shock. Yaitu gue pernah keluar, entah itu roh, entah itu semacam kayak apa namanya, soul, jiwa atau apa, gue gak ngerti. Pokoknya gue keluar aja dari badan gue. Wow, kayak gimana tuh Kim? Bakal nge-share pertama kalinya tentang pengalaman gue di dunia gaib. Ya udah, nggak usah berlama-lama, yuk mari kita mulai. Jujur gue ini adalah orang yang sangat suka banget tentang hal-hal yang berbau gaib guys. Sebagai cowok pelangi, gue sangat suka banget channel-channel YouTube ataupun YouTuber-YouTuber yang suka mengupas tuntas tentang dunia astral gitu. Entah dia pengalaman gaib sebagai anak indigo misalnya ya, atau mungkin dia pengalaman gaib yang pernah ngelakuin sesuatu hal ritual segala macam yang benar-benar kayak mempunyai pengalaman yang luar biasa gitu. Pokoknya apapun deh, pengalaman mistis, horor gitu kan, itu gue suka banget. Dan beberapa YouTuber-YouTuber yang mengupas tuntas tentang permasalahan dunia gaib pun seperti YouTuber besar juga banyak yang gue ikutin dan gue tontonin channel mereka gitu, karena gue suka banget gitu. Apalagi yang udah berkaitan dengan hal-hal mistis, hal-hal horor di luar logika. Nah, jujur li, ini pengalaman gue kali ini mungkin terbilang langka dan baru gue alamin beberapa hari yang lalu. Dan ini sampai sekarang gue masih bertanya-tanya sih, ini apa sebenarnya sih gitu ya. Karena gue pengen minta validasi ke orang, cuman gue bingung harus bertanya sama siapa gitu. Gue hanya menerka-menerka aja karena gue juga banyak nonton channel YouTube misteri ya, apalagi yang ngebahas tuntas masalah dunia supranatural gitu kan. Jadi gue hanya menyimpulkan sebatas pengetahuan gue aja gitu. Gue nggak pernah kayak punya validasi dari orang, oh ini mah ini Kim, oh ini begini Kim, nggak pernah. Karena gue harus nanya ke siapa gitu kan. Ini sebuah pengalaman supranatural gue atau mungkin spiritual gue nggak tahu ya. Yang jelas ini bener-bener bikin gue mengagetkan. Pagi hari itu, tepatnya hari Rabu, gue seperti biasa bangun pagi, sholat subuh gitu kan. Dan habis sholat subuh biasanya gue emang gak langsung tidur lagi guys, FYI gitu ya. Gue biasanya setelah sholat subuh ini langsung ya paling enggak gue nonton YouTube, ceramah atau video-video tentang seputaran hal-hal yang berbau mistis gitu kan. Itu yang selalu gue lakuin sampai menunggu sampai pagi hari dan terang benderang gitu. Cuman waktu pagi hari itu ada kejadian yang bener-bener sampai sekarang gue di luar logika gue banget. Gue kondisinya adalah ketika habis sholat subuh itu tiduran di sini, tetap di kamar ini. Posisi gue menyamping ke sebelah kanan. Dan gue tonton salah satu channel YouTube yang memang ngebahas tuntas masalah dunia astral. Adalah salah seorang YouTuber yang emang gue sangat favoritkan banget, salah satunya gitu kan. Gue nonton tuh di sana gitu. Ya awalnya sih gue gak ada apa-apa gitu, biasa aja, something yang kayak gimana sih kalau orang nonton YouTube kayak gitu kan. Awalnya sih gue biasa aja nonton video itu kan karena menarik ya. Jadi gue sangat fokus nonton video itu. Terus lama-kelamaan entah kenapa mata gue mulai berat. Terus ada momen di mana di video itu ada kata-kata yang gue juga lupa sampai saat ini kata-katanya apa gitu ya. Yang jelas ketika makin lama gue dengerin kata-kata itu, entah kata-kata itu keluar dari si YouTuber ini
atau emang dari mana datangnya gitu ya. Yang jelas gue kayak ke distract gitu loh guys. Ini yang ngomong siapa gitu. Sampai saat ini gue masih bertanya-tanya banget guys. Ini kira-kira dari mana nih kata-kata ini gitu kan. Gue nggak pernah dapetin kayak sebuah jawaban yang bener-bener kayak masuk logika banget. Karena emang gue bingung mengartikan kata-kata ini datang dari mana gitu kan. Tiba-tiba ketika gue menyamping nonton YouTube itu kan, nonton video di YouTube channel itu kan, terus gue yakin banget ini gue dalam keadaan posisi yang mau menuju ke tidur. Jadi antara sadar dan gak sadar. Mungkin yang namanya alam bawah sadar kali ya. Tapi setelah gue mengikuti kata-kata yang diucapkan si orang ini, gue langsung kayak tep aja. Tahu kan yang namanya ini, yang namanya ketindihan, rep gitu kan kata orang Sunda mah, rep-repan gitulah. Nah kayak gitu awalnya. Jujur sih gue emang kalau masalah rep-rep ini, emang gue sering ngalamin. Bukan sekali dua kali ya, udah berkali-kali lah gitu. Cuman karena gue udah sering ngalamin, jadi gue udah santai aja, enjoy aja gitu. Gue gak pernah berontak, gue gak pernah teriak, gue gak pernah misalnya kayak pengen buru-buru kebangun karena panik. Gak sama sekali. Ketika gue mendengarkan suara si cewek ini, tiba-tiba tangan gue ada yang megang, plek, dua tangan ini kan ada yang megang gitu. Terus setelah kayak gitu, tiba-tiba pandangan langsung gelap, karena gue mungkin tertidur. Terus tiba-tiba setelah kayak gitu, gue kayak ditarik guys, kayak dibangunin gitu loh. Gimana sih orang lagi tidur ya, gue tidur gitu kan, terus ada orang yang lagi duduk gini, dibangunin gitu. Nah gue hanya melihat dua tangan, dan tangannya itu ditutupin kayak semacam apa namanya tuh, jubah, dan gue kayak dibangunin gitu. Dan ketika pas gue bangun, itu gue kebangun mata gue gitu. Jadi yang awalnya ketidur, ketindihan, rep-repan, ada yang narik, gue bangun dari tempat tidur. Pas gue bangun, posisi duduk kayak gini, mata gue kebuka. Tapi suasana di ruangan ini itu gelapnya tuh kayak gimana ya, kayak bukan terang kayak dari lampu sih, tapi lebih kayak cahaya yang bener-bener seperti hitam putih gitu loh. Kalau seingat gue sih kayak hitam putih gitulah, seperti itu. Terus gue langsung kayak bingung gitu, gue mau dibawa kemana nih gitu. Soalnya tangan gue masih digini aja nih, masih digerek sama dia gitu kan, digerek gitu kan. Nah kondisinya dari tempat tidur di sebelah sini nih, dari sini ini kan menuju ke belakang tuh kan, ini kan karena emang kasur gue ini adalah ada di depan gitu lah ya. Harusnya logikanya kalau gue kebangun secara utuh sebagai raga gitu ya, ketika gue nyampe di ujung sini, harusnya gue jatuh gitu. Harusnya kan secara logika ya, secara masuk akalnya gitu, harusnya gue jatuh karena gue ketarik. Pas ketika gue mulai ketarik ini, gue merasakan tubuh gue ini kayak bener-bener ringan banget, kayak gue seolah-olah nggak punya berat badan gitu. Itu pun yang gue herankan, pas nyampe di ujung sana, itulah dimana yang bikin gue ketakutan guys. Kenapa gue nggak jatuh, gue malah melayang. Gue melayang sampai gue balik badan, sampai kayak gimana sih, gini nih, melayang. Pas gue balik badan, itu gue sumpah ngelihat gue yang sedang tidur. Itu kaget banget, luar biasa. Sana gue langsung kayak istighfar, gue kayak langsung panik banget, astagfirullahalazim gitu kan. Oh my god, ini apa gitu kan. Tapi gue mendengar suara di luar itu, ada suara nyokap gue, kakak gue lagi pada ngobrol. Sampai gue teriak sekencang-kencangnya ke mereka, mah gitu kan, kak, berkali-kali, tapi mereka nggak nyahut gitu. Sampai gue kayak panik banget, tolong gitu kan, ini kenapa ini gitu. Itu kondisinya ketika gue udah dalam keadaan panik kayak gitu, melihat gue yang lagi tertidur, terus gue masih melayang-layang, sementara di luar ada orang ngobrol, mother gue sama my sister, mereka acuh banget sama gue gitu kan. Gue sumpah loh, itu panik banget. Aduh,
Sampai gue nggak kepikiran ini kenapa gue gitu. Apa jangan-jangan gue sempat mikir kayak gini sih, karena gue pernah melihat salah satu konten YouTube yang memang ngebahas masalah astral projection atau mungkin yang namanya Murago Sukma gitu ya, yang jiwanya bisa keluar atau mungkin rohnya bisa keluar gitu kan. Gue keingetan tuh ketika waktu kejadian itu, apa gue ini keluar ataukah gue ini emang bener-bener Alhamdulillahirrahmanirrahim dalik ya, gue udah diambil gitu. Sampai gue bingung, panik, sampai pada akhirnya ya Allah gimana gitu kan. Gue sampai istighfar, gue sampai bener-bener kayak ngelakuin zikir yang gue bisa, karena gue pengen kembali gitu kan. Sekarang lu bayangin deh, lu ngelihat sendiri badan lu lagi tidur sementara lu melayang-layang, dan lu mendengar di luar ada yang ngobrol pun mereka nggak nyahut ketika lu berteriak minta tolong. Dan yang tadi ketika dia menarik gue keluar udah ngilang gitu aja, nggak ada. Itu yang bikin gue takut banget sampai saat ini, sampai gue bener-bener kayak merinding. Itu apa gitu ya, itu tuh semacam apa sih gitu kan. Gue sampai kayak bingung, terus entah gimana caranya, gimana akhirnya gitu kan. Gue panik, gue baca-baca zikir yang gue bisa gitu kan. Lalu akhirnya gue pun dengan beberapa saat kemudian, gue nggak tahu gimana gue kembali ke badan gue nggak tahu gimana caranya dan juga stepnya. Tiba-tiba gue langsung set aja gitu, dengan cepatnya langsung set, langsung kebangun, langsung kayak capek, langsung astagfirullahaladzim, gue langsung istighfar kan ya. Kaget. Setelah kayak gitu gue kayak kepikiran, ya Allah ini apa gitu kan, kenapa gitu. Dan itu YouTube yang gue tonton masih jalan gitu kan, masih menyala gitu. Sampai gue mikir, ini kenapa ini gitu. Gue kayak shock banget, deg-degan dan takut banget. Dan ketika gue cek pun ya emang bener, gue sampai bangun kan ya, bangun dari tempat tidur. Sekarang gue ke belakang nengok, ya sekarang gue ini emang gue ini bangun gitu kan. Tadi mah gue lagi tidur nih, gue ngelihat gitu kan. Sekarang emang bener gue bangun nih gitu. Gue jalan, gue coba praktekin yang tadi gue alami sampai ke sini. Ya iya, pasti gue harusnya jatuh kalau misalnya emang raga gue yang bangun gitu. Tapi ini gue malah melayang gitu. Dan emang bener di luar ini mother gue sama sister gue lagi pada ngobrol gitu. Dan mereka nggak ngedenger gue berteriak gitu loh guys. Beberapa saat kemudian gue ceritakan apa yang gue alamin ke nyokap gue sama ke sister gue ini. Dan itu bertepatan pas pagi hari itu ada tetangga di tempat gue tinggal, tapi emang agak jauh sih rumahnya, meninggal dunia dalam keadaan sedang tidur. Gue sih nggak tahu itu apa gitu ya. Yang jelas gue kayak oh my god, kok bisa ya gitu. Kayak kebetulan yang bener-bener kayak apa ya namanya, di saat gue mengalami fenomena yang gaib ini ada berita meninggal dunia gitu. Dan sebelumnya pun juga di tempat gue ini emang lagi banyak yang meninggal dunia secara beruntun, which is laki-laki. Gue sampai kayak ngeri gitu loh guys. Itu yang gue alamin tuh apa gitu kan. Nyokap gue sampai bener-bener kayak kaget, shock, sister juga sama gitu kan. Semuanya kayak bersyukur lah gitu kan, gue masih selamatin gitu. Terlepas dari yang gue alamin ini adalah mungkin astral projection ataupun mungkin juga bukan, yang jelas gue masih bisa bersyukur, gue masih bisa kembali ke raga gue ini gitu. Karena itu pengalaman pertama yang bener-bener bikin gue takut banget, panik banget, dan gue kayak oh my god. Sampai sekarang gue sampai mikir ini apa yang gue alami itu apa gitu ya. Gue takut banget guys. Ya mungkin kalian juga ada yang pernah ngalamin kayak gue, juga nggak tahu ya. Itu bener-bener loh guys, kayak lu tuh kayak keluar gitu. Gue pikir pas ada tangan yang narik itu adalah ketika emang gue dibangunin gitu, bangun secara normal aja, bangun secara raga gue gitu kan, bangun gitu. Tapi
ternyata yang bangun itu bukan raga gue, entah mungkin jiwa gue lah, atau mungkin rohnya gue atau apa, gue nggak tahu ya. Yang jelas itu adalah kejadian yang sampai saat ini masih bikin gue tanda tanya, apa yang terjadi sama gue sampai gue seperti itu. Apakah itu sebuah pengalaman astral projection kah atau apakah, gue nggak tahu. Yang jelas itu bikin gue takut, panik, merinding, dan sampai bener-bener kayak gue bersyukur alhamdulillahnya gue bisa kembali lagi ke badan gue, yang gue pun nggak tahu gimana itu stepnya, tiba-tiba gue balik aja ke badan gue dengan cepatnya gitu. Itu sih guys, karena kalau bagaimanapun juga kita pasti pernah lah mengalami yang namanya pengalaman spiritual ataupun supernatural gitu ya. Setiap orang pasti mengalami, mungkin juga kalian pernah mengalaminya seperti yang gue alamin. Alhamdulillah gue mungkin masih bisa diselamatkan dengan zikir-zikir yang gue punya, yang gue tahu, gue baca, dan gue inget ketika waktu gue keluar dari badan gue itu sih yang gue inget. Cuman ketika waktu zikir itu gue merasa kayak gak ada pengaruh apa-apa, dan gue dari luar kedengar suara nyokap dan sister gue lagi ngobrol, gue langsung panik, langsung teriak-teriak gitu kan. Makin panik karena mereka gak menyahut apa yang gue teriakan. Gue langsung zikir lagi, istighfar, tuh sampai panik lagi, entah bagaimana caranya tiba-tiba gue masuk lagi ke badan gue. Itu guys, pengalaman spiritual atau mungkin supernatural yang gue alamin, yang sampai saat ini bikin gue merinding dan super takut. Entahlah ini apa, siapa tahu mungkin kalian pernah mengalaminya juga, atau mungkin kalian punya pengalaman yang serupa. Bisa tulis di kolom komentar supaya gue ada pencerahan, atau mungkin kalian yang tahu tentang dunia astral yang lebih mumpuni gitu kan, bisa kalian share apa yang gue alami ini adalah hal yang bener-bener apa, masuk akal atau bukan gitu ya. Karena sampai saat ini gue masih bingung gitu, ini apa. Semoga cerita gue kali ini setidaknya bisa membuat apa ya namanya, pengetahuan ya, bahwa yang namanya dunia astral itu ada, dan pasti setiap orang punya pengalaman di dunia supernaturalnya masing-masing. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau begitu gue pamit dulu. Thank you for watching. Saksikan nanti gue berikutnya di Kim Tan HD.